Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya kalau seluruh dunia yang kita kenal ini tiba-tiba tersapu bersih, dan umat manusia benar-benar harus mulai lagi dari titik nol? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu peristiwa paling epik dalam sejarah peradaban kita, yaitu kisah setelah banjir besar di masa Nabi Nuh. Kita bakal lihat gimana kisah kuno ini bukan cuma soal akhir dari sebuah era, tapi justru tentang kelahiran kembali manusia dan gimana penyebaran keturunan beliau membentuk peta dunia yang kita tempati sekarang. Yuk kita mulai bahasannya. Ada satu poin krusial yang kadang suka kelewat nih. Kita kan sering banget ngelihat peristiwa banjir besar ini murni sebagai kisah kehancuran ya, atau sekedar azab. Padahal kalau kita gali lebih dalam lagi dari teks sejarah dan agama, banjir ini sebenarnya adalah sebuah momen transisi yang luar biasa dramatis. Ini tuh ibarat tombol reset global, di mana peradaban manusia lahir kembali dari segelintir orang aja. Dan ini benar-benar nunjukin ke kita, gimana akhir dari sesuatu ternyata bisa jadi awal yang baru untuk segalanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, banjir penentu sejarah manusia. Setelah ratusan tahun dakwah Nabi Nuh ditolak mentah-mentah, keputusan ilahi akhirnya turun. Dan bayangin aja, keputusan itu datang dalam bentuk yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Kutipan dari surat Al-Qamar ini ngegambarin momen kataklismik tersebut dengan luar biasa jelas. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Coba bayangin visualnya sebentar. Airnya itu nggak cuma turun deres dari langit, tapi juga nyembur keluar dari dalam tanah. Bumi dan langit seolah-olah bersatu buat menghapus apapun yang ada di permukaan. Hasilnya, ya kehancuran total. Air yang meluap gila-gilaan itu pada akhirnya menenggelamkan seluruh kaum yang selama berabad-abad keras kepala nolak pesan Nabi Nuh. Semua hal yang udah mereka bangun, semua kesombongan di masa itu, benar-benar lenyap tak bersisa di bawah permukaan air. Dunia saat itu berubah jadi lautan tanpa batas. Lanjut ke bagian kedua, penumpang di Bahtera Keselamatan. Nah, di tengah hamparan air yang nelan segalanya itu ada satu titik harapan. Tapi yang bikin penasaran, siapa aja sih yang sebenarnya ada di kapal itu? Ternyata bukan orang kaya atau penguasa yang diselamatkan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bawa kelompok yang sangat spesifik. Orang-orang yang beriman, keluarganya yang juga beriman, plus sepasang dari berbagai jenis hewan. Jadi ini bukan misi penyelamatan yang random. Bahtera ini secara harfiah bawa benih-benih kehidupan baru buat bumi kita yang selanjutnya. Aturan ini dipertegas banget di surat Hud ayat 40. Ini semacam instruksi mutlak tentang siapa yang berhak naik ke kapal. Perhatikan frasa, kecuali orang yang telah ditetapkan akan ditimpa azab, itu peringatan keras loh, bahwa di momen itu udah nggak ada lagi kompromi. Keputusan udah bulat, batasan penumpang di Bahtera itu murni ditentukan oleh keimanan, bukan karena punya koneksi atau sekedar hubungan darah. Terus, kira-kira berapa banyak sih total manusia yang selamat buat memulai kembali peradaban kita? Ternyata cuma sekitar 70-80 orang aja. Angka ini diambil dari riwayat tafsir klasik. Gila nggak sih? Dari seluruh populasi bumi saat itu, umat manusia menyusut drastis cuma seukuran penumpang di 1 atau 2 gerbong kereta api. Kalau di ilmu genetika atau sejarah, ini yang sering kita sebut sebagai fenomena bottleneck. Momen penyepitan luar biasa di mana nasib seluruh umat manusia di masa depan benar-benar bergantung di pundak kelompok kecil ini. Kita masuk ke bagian ketiga, kisah putra yang tenggelam. Di balik keajaiban orang-orang yang selamat, ada satu tragedi keluarga yang bikin nyesek banget. Kutipan ini diucapin oleh salah satu putra Nabi Nuh, yang di banyak tafsir disebut Kan'an. Waktu air udah mulai naik dan ayahnya mati-matian manggil dia buat naik ke kapal, dia malah nolak dengan rasa percaya diri yang benar-benar salah tempat. Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air. Ini adalah potret tragis banget. Bayangin ketegangan antara seorang ayah yang putus asa pengen nyelamatin anaknya, dan seorang anak yang logikanya masih nolak buat percaya betapa besarnya bencana di depan mata. Dan pada akhirnya, gunung tertinggi manapun nggak ada yang sanggup ngelawan kehendak alam. Kan'an tenggelam ditelan gelombang raksasa. Fakta yang lebih memilukan lagi, istri Nabi Nuh ternyata juga nggak beriman dan mengalami nasib yang persis sama. Ini benar-benar nekanin poin kita yang tadi ya. Di saat-saat paling genting, ikatan darah sedekat apapun nggak bisa nyelamatin seseorang yang menolak kebenaran. Tiket Bahtera itu beneran cuma buat mereka yang percaya. Sekarang kita bahas bagian keempat, berlabuh di Gunung Judi. Akhirnya setelah masa-masa gelap dan lautan yang ngamuk tak karuan, datang juga kelegaan. Ini menurut saya salah satu momen paling damai dari keseluruhan narasi ini. Alam semesta yang tadinya bergejolak hebat, tiba-tiba diperintahkan untuk tenang. Bumi menelan airnya, langit disuruh berhenti nurunin hujan, dan kapal raksasa yang bawa sisa-sisa umat manusia itu akhirnya nemuin tempat pemberhentiannya. Diam dan kokoh berlabuh di puncak Gunung Judi.
Kalian mungkin penasaran ya, Gunung Judi ini aslinya ada di mana sih kalau di peta modern kita? Nah, berdasarkan tradisi sejarah, Gunung Judi ini diyakini berada di kawasan tenggara negara Turki, lumayan dekat sama perbatasan Irak modern. Jadi disinilah, di dataran tinggi wilayah Timur Tengah kuno, pintu Bakra itu akhirnya dibuka, dan manusia kembali melangkah keluar buat melihat bumi yang udah seolah dicuci bersih. Dan ini ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang paling menarik, 3 leluhur bangsa dunia. Dari wilayah pegunungan itulah, babak baru peradaban kita benar-benar dimulai. Surat As-Saffat ngasih tahu kita fondasi yang luar biasa ini. Semua manusia yang hidup setelah peristiwa banjir, orang-orang yang nantinya ngebangun kota-kota kuno, mendirikan kerajaan, sampai peradaban modern yang kita kenal sekarang, garis keturunannya ditarik balik ke satu keluarga ini. Keturunan Nabi Nuh adalah pewaris sesungguhnya dari bumi yang baru. Tapi tunggu sebentar, ada satu miskonsepsi sejarah yang perlu kita lurusin nih. Banyak yang mikir Nabi Nuh tuh bawa peta, terus secara formal ngebagi-bagi warisan tanah ke anak-anaknya. Padahal nggak gitu. Nggak ada dalil sahih soal itu. Yang terjadi sebenarnya jauh lebih natural. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah mereka, putra-putra Nabi Nuh beserta keluarga mereka mulai berpindah, bermigrasi, cari lahan-lahan baru, dan secara bertahap merekalah yang jadi leluhur dari berbagai bangsa di dunia kuno. Terus, siapa aja sih mereka ini? Menurut mayoritas mufasir dan catatan sejarah, ada 3 putra Nabi Nuh yang selamat dan beriman, yang kelak jadi bapak dari dunia baru. Namanya pasti kalian pernah dengar, Sam, Ham, dan Yafits. 3 nama ini bisa dibilang pilar utamanya silsilah peradaban pasca banjir besar. Kalau kita bedah pemetaan sejarahnya, ini benar-benar mind-blowing. Berdasarkan tradisi Islam, Yahudi maupun Kristen, kita bisa ngelacak jalur persebaran mereka. Misalnya Sam atau Shem ini diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa Semit, kayak bangsa Arab, Ibrani, dan Aram. Mereka nyebarnya di sekitar Jazirah Arab, Syam, dan Mesopotamia. Terus ada Ham. Keturunan Ham ini bergeraknya lebih ke arah selatan dan barat, yang nantinya ngebangun peradaban besar di Afrika dan sebagian Timur Tengah, kayak Mesir, Sudan, dan Ethiopia. Terakhir ada Yafits atau Japet. Keturunan dia bermigrasinya ke utara dan timur, jadi leluhur bangsa-bangsa Eurasia, nempatin wilayah Anatolia, Asia Tengah, Rusia, sampai ke Eropa. Dari sini kelihatan banget kan gimana keragaman umat manusia saat ini sebenarnya tumbuh dari akar pohon yang sama. Ngelihat rute penyebaran ini ngebawa kita ke sebuah realita yang bikin merinding. Tapi dalam artian yang baik ya, sejauh apapun manusia udah ngembara, dan sebeda apapun bahasa, warna kulit atau budaya yang berkembang di berbagai benua sekarang, pada akhirnya secara sejarah dan spiritual, silsilah kita semua ini berujung pada penumpang di bahtera yang sama. Kita semua ini beneran berasal dari satu keluarga yang sama yang dulu melangkah keluar dari Gunung Judi di dunia yang baru. Makanya, pelajaran paling penting dari pembahasan kita kali ini bukan cuma soal ngapalin nama-nama purba atau sejarah geografis. Kisah ini justru maksa kita buat ngaca sama keadaan dunia modern kita sekarang. Kalau fakta sejarahnya nunjukin asal-usul kita tuh cuma dari satu keluarga yang bareng-bareng berjuang lewatin kiamat kecil, kenapa ya hari ini umat manusia gampang banget terpecah dan saling ngerasa paling berhak atas kepingin bumi yang sama ini? Coba deh direnungin.